Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi statistik sosial tentang analisis varians. Nah, analisis varians atau disebut juga ANOVA, analysis of variance, atau ada juga yang menyebutnya ANOVA, merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Ya. Jadi ANOVA itu menguji kesamaan beberapa, yaitu lebih dari dua, bisa lebih dari dua rata-rata populasi sekaligus. Jadi rata-rata populasi kita ambil sampelnya, kemudian kita uji apakah bisa kita generalisasi ke dalam populasi tersebut ataukah tidak, gitu ya. Misalnya kita punya 3 kelompok ya, kemudian masing-masing kita ambil sampelnya, gitu ya. Maka nanti kita uji dari ketiga kelompok tersebut apakah ada perbandingan rata-rata antara kelompok satu dengan yang lainnya. Nah, prosedur ANOVA salah satu arah ya, atau one way ANOVA adalah analisis varian dengan satu variabel dependen. Jadi hanya ada satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata antara dua kelompok atau lebih. Ya. Nah, teknik ini sebenarnya merupakan perluasan dari uji T2 sampel. Kriteria data ANOVA apa saja? Yang pertama, variabel faktor harus bersifat non-metrik atau data kategori. Kemudian, yang kedua, variabel dependennya harus berupa data kuantitatif, yaitu berupa interval atau rasio. Yang ketiga, data masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Jadi nanti kita cari normalitas datanya. Kemudian yang keempat, varians antar kelompok harus homogen. Jadi kita cari homogenitas datanya juga. Selanjutnya, sampel berasal dari kelompok yang independen atau tidak berhubungan satu dengan yang lain. Jadi sampel antara kelompok satu dengan kelompok kedua dengan kelompok tiga dan seterusnya itu harus berbeda atau tidak berhubungan. Nah, yang terakhir, dalam beberapa kasus uji ANOVA dapat digunakan dalam penelitian eksperimen yang membandingkan antar kelompok. Ya, jadi yang pertama nanti bisa kita cari normalitas datanya, kemudian yang kedua itu homogenitas ya, dan selanjutnya berarti kita lakukan uji one way ANOVA, berarti uji utamanya gitu ya. Kalau normalitas dan homogenitas itu adalah uji asumsinya tuh, sebelum melakukan uji one way ANOVA. Nah, contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas beberapa metode pelatihan bahasa Arab, yaitu dengan metode qiraah, terjemah, dan metode imla dalam meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, untuk itu peneliti melakukan eksperimen untuk menguji efektivitas ketiga metode tersebut dengan mengambil 30 sampel yang dibagi rata ketiga metode tersebut. Jadi masing-masing metode berarti diambil 10 sampel. Setelah selesai diberikan pelatihan dengan metode tersebut selama 6 bulan, kemudian sampel dites dan diperoleh data berikut. Oke, ini contohnya. Jadi masing-masing metode itu ada 10 sampel. Ya, metode qiraah, terjemah, metode imla. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan besar. Yang pertama, berapa rata-rata kemampuan sampel dengan ketiga metode tersebut? Yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata dalam kemampuan bahasa Arab dari ketiga metode tersebut? Dan yang ketiga, rata-rata kemampuan metode yang mana saja yang sama atau berbeda. Gitu ya. Data ini saya ambilkan dari buku analisis statistik edisi kedua, 5 langkah praktis analisis statistik dengan SPSS ya, karya Abdul Muhid. Oke, kita masuk ke uji asumsi yang pertama, uji normalitasnya. Gitu ya, uji normalitas ini kita lakukan awal sebelum uji one way ANOVA. Kita langsung masuk ke praktik datanya. Jadi dari data yang ada tadi ya, 3 kelompok tadi saya masukkan ke Excel, kita masukkan ke Excel, menurun 1 kolom ya. Kemudian kita beri kategori ya.
Yang data pertama kita beri kategori 1, data kedua kita beri kategori 2, data ketiga kita beri kategori ketiga, gitu ya. Oke, selanjutnya data yang ada ini kita masukkan ke dalam SPSS ya. Oke, kita masukkan ke SPSS. Kita bisa langsung masuk mengcopy paste data yang ada ini ya. Data yang ada ini bisa kita copy, kemudian kita paste ke data view ya. Data view sebenarnya boleh-boleh saja kita beri keterangan dulu di variabel view, atau kita masukkan dulu datanya ke data view, gitu ya. Sama-sama bolehnya, boleh masukkan data dulu, boleh bikin kategori dulu ya. Oke, yang pertama kita beri kategori prestasi belajar, gitu ya. Selanjutnya yang kedua metode, kemudian kita beri label ya. Yang pertama prestasi belajar bahasa Arab, bisa kita beri label seperti itu. Kemudian yang kedua metode pembelajaran. Selanjutnya kita, karena tadi di bagian yang kedua metode itu adalah data kategori, maka kita klik value, kita masukkan kategorinya. Value yang pertama value 1, labelnya tadi apa ya, kiroah ya, labelnya kiroah. Berarti kita tulis labelnya 1 kiroah, kemudian kita add. Yang kedua berarti labelnya adalah terjemah, dan yang ketiga labelnya adalah imla. Oke, sudah. Kemudian kita nolkan desimal pada metode, kemudian kita ganti measure-nya pada yang prestasi itu scale, yang metode itu nominal. Oke, sudah. Kita masuk ke data view untuk kita lakukan analisis. Yang pertama kita lakukan uji normalitas data sebagai uji asumsi awal sebelum melakukan uji one way ANOVA. Oke, di sini langkahnya apa? Berarti kita klik analyze descriptive statistik, kemudian kita pilih explore, kemudian masukkan dependent variable ke dependent list, gitu ya. Langsung kita praktekkan, kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kita klik explore, kemudian kita masukkan dependent variabelnya, yaitu hanya prestasi belajar tadi, ke dependent list. Kemudian kita klik statistik, kita pastikan di sini confidence intervalnya itu 95%. Kemudian plotnya kita klik di sini histogram ya, kita centang, dan normality plot with testnya kita juga centang, kemudian klik continue. Pada option kita pastikan di sini exploit case-nya ya, yang kita klik. Kemudian displaynya kita bisa pilih keduanya, yaitu statistik dan plot. Kita klik OK. Selanjutnya di sini kita tunggu outputnya keluar dari tes normalitas tadi. Oke, ini outputnya sudah keluar ya. Kita bisa lihat test of normality-nya di sini menunjukkan nilai signifikansi 0,2 ya. Nanti tinggal kita cocokkan dengan hipotesisnya, apakah nanti normal atau tidak dari data tersebut. Oke, kita cekkan ke hipotesisnya tadi ya. Nanti oke, selanjutnya di sini kita masuk ke uji homogenitas dan juga uji one way ANOVA-nya. Kita klik compare means, kemudian one way ANOVA, kemudian kita masukkan prestasi belajar ke dependent list ya. Kemudian metode belajar tadi adalah variabel faktor, kita masukkan ya. Selanjutnya di sini bisa kita klik post hoc-nya. Di sini kita klik ya deskriptif ya,
dan homogeneity variance testnya pada option dulu ya, pada option. Kemudian pada 1W ANOVA di sini LSD kita klik, kemudian di sini tambahan ya kita klik juga. Jadi ketika nanti dia homogen maka kita pakai data LSD, kalau misalnya tidak homogen berarti kita pakai output yang tambahan T2 gitu ya. Kemudian significance levelnya kita pastikan 0,05, kemudian kita klik continue. Oke, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, sekarang sudah keluar output dari homogenitas dan juga tes ANOVA-nya, 1W ANOVA ya. Oke, di sini mulai dari deskriptif, kemudian test of homogeneity of variance, kemudian ANOVA-nya, hasil ANOVA, kemudian juga ada tabel multiple comparison ya. Nanti ini untuk mendetailkan lagi dari hasil ANOVA-nya. Nah, di sini ada dua output, LSD dan tamhen. Jadi nanti kalau homogen kita pilih LSD, kalau tidak homogen berarti pilih yang tamhen. Oke, kita interpretasikan. Tadi tabel-tabelnya sudah saya pindahkan ke PDF ya. Saya pindahkan ke PPT sini. Oke, yang pertama uji normalitas. Hipotesisnya H0 variabel dependen berdistribusi normal, H1 variabel dependen berdistribusi tidak normal. Nah, kita lihat pada uji Kolmogorov-Smirnov-nya nanti variabel dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,2 sehingga lebih dari 0,05. Jadi H0 diterima, yang berarti variabel prestasi itu dianggap berdistribusi normal. Oke, yang kedua uji homogenitas dan uji banding ya. Tadi langkah-langkahnya di sini sudah saya praktekkan langsung ya. Yang pertama uji homogenitas ya. Kita ambil tabelnya test of homogeneity of variance, kemudian kita fokus lihat di nilai signifikansinya. Hipotesisnya H0 varian kelompok populasi adalah sama atau homogen, H1 varian kelompok populasi berbeda alias tidak homogen. Nah, interpretasinya ketika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Begitu juga sebaliknya ketika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 yang diterima. Nah, di sini nilai signifikansinya itu 0,554 berarti lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima, yang berarti varian datanya ya dari ketiga data tersebut itu dianggapnya homogen. Jadi tidak ada perbedaan ya. Oke, kita masuk ke ANOVA-nya ya. Tabel ANOVA-nya sudah saya pindah. Kita fokus lihat pada kolom F dan signifikansinya. Oke, hipotesisnya apa? Hipotesisnya H0 adalah μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, yang berarti tidak terdapat perbedaan rataan sampelnya. H1-nya berarti sebaliknya, berarti terdapat perbedaan rataan sampel. Oke, analisisnya kita bisa pakai analisis output F dan analisis output signifikansinya. Berarti kalau menggunakan F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak. Begitu juga sebaliknya, kalau F hitung kurang dari maka H0 diterima. Nah, ini harusnya F tabel ya, di situ F tabelnya dengan DF1 sama dengan K-1 sama dengan 3-1 yang berarti sama dengan 2. Jadi KDF1 ini adalah variabel faktornya ya. Tadi ada 3 faktor, kemudian dikurangi 1 sama dengan 2. Dan DF2 itu adalah variabel dependennya, ada 30 dikurangi 3 sama dengan 27. Nah, kalau kita cari ya F tabelnya nanti bisa ketemu hasil 3,35 ya dari sini. Nah, ini F tabelnya bisa dicari di internet. Kita lihat di variabel faktornya tadi itu 3 dikurangi 1 berarti 2
kita di kolom 2, kemudian kita cari baris keberapa. Barisnya berarti 30 dikurangi 3 berarti 27, berarti hasilnya 3,35. Nah, nilai ini bisa kita cari dengan Microsoft Excel ya. Nilai F tabel itu bisa dicari dengan Microsoft Excel. Rumusnya sama dengan FINV dalam kurung 0,05,2,27. Jadi angka-angka tadi DF-nya itu tinggal kita masukkan ke situ ya. Sehingga F hitung di sini 10,132 berarti lebih dari F tabel yang tadi nilainya 3,35, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian analisis hasil dengan signifikansinya. Ketika signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Begitu juga sebaliknya, kalau kurang dari berarti H0 ditolak. Nah, di sini hasil signifikansinya kalau kita lihat 0,001 berarti kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan prestasi belajar antara metode qiraati dengan terjemah dan imla gitu ya. Jadi mau pakai yang cara F ya, F hitung atau nilai signifikansi, tentunya hasilnya pasti akan sama, tidak mungkin hasilnya berbeda dengan dua cara itu gitu ya. Jadi boleh pakai keduanya, boleh dipilih salah satunya saja. Misalnya pilih yang analisis hasil dengan F-nya boleh, analisis hasil dengan signifikansinya juga boleh gitu ya. Oke, sekarang post hoc LSD-nya. Kita lihat di sini LSD signifikansinya. Di sini kita fokus di signifikansi dan juga mean difference dulu. Pada signifikansinya, signifikansi qiraah dan terjemah di sini hasilnya 0,00 berarti kurang dari 0,05 sehingga prestasi qiraah kita anggap berbeda dengan terjemah ya. Nah, kalau kita lihat di sini qiraah dengan imla juga sama, kurang dari 0,05 berarti kesimpulannya juga sama. Kemudian terjemah dengan qiraah juga sama ya, kurang dari 0,05. Yang berbeda adalah signifikansi terjemah dengan imla. Di sini hasilnya kalau kita lihat tinggi 0,868 ya, sehingga lebih dari 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan prestasi antara metode terjemah dengan imla. Berarti mau pakai metode terjemah ataupun metode imla, maka nanti outputnya hasilnya akan dianggap sama ya, prestasinya sama dengan metode dua metode tersebut. Berbeda dengan qiraah yang berbeda, yang dia nilainya berbeda, outputnya berbeda dengan dua yang lainnya. Selanjutnya kita lihat mean difference-nya. Nilai mean difference qiraah dengan metode paling lainnya itu paling tinggi. Kalau kita lihat mean difference-nya qiraah dengan yang lainnya itu paling tinggi, sehingga metode qiraah itu kita anggap yang paling efektif gitu ya. Kalau kita lihat terjemah dengan qiraah dan imla itu nilainya malah minus. Kemudian imla dengan qiraah juga minus, imla dengan terjemah ini 0,04, sehingga di antara semuanya itu yang tertinggi yaitu qiraah dengan terjemah dan imla 0,9, sehingga kita anggap dia paling efektif. Metode qiraah itu paling efektif di antara yang lainnya gitu ya. Oke, kita juga bisa lihat deskriptifnya. Kalau kita lihat di sini nilai min-nya rata-rata qiraah itu yang paling tinggi di antara dua metode yang lainnya, 8,93 di sini. Sehingga bisa kita simpulkan keefektifan qiraah dibanding metode lain itu bisa dibuktikan dengan nilai rata-rata min itu yang paling tinggi. Gitu ya. Jadi ini menguatkan tadi kesimpulannya bahwa metode qiraah itu yang paling tinggi ya di antara dua metode yang lainnya gitu ya. Berarti dari penjelasan ini semua sudah bisa menjawab ketiga pertanyaan yang ada tadi di soal di atas tadi ya. Berarti dari ketiga metode itu qiraah yang paling tinggi, kemudian terjemah dan imla itu sama.